Yesus berarti ceria karban merat seorang ini Tuhan Yesus berarti. Shalom. Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali kita bertemu di acara fellowship yang kita adakan setiap akhir bulan, di akhir minggu keempat. Teman-teman pra-remaja sekolah minggu AKBP Romangun, begitu juga dengan kakak sekolah minggu, pendamping, tim multimedia. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah bersurga yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat rezeki yang Kau berikan pada kami pribadi lintas pribadi. Terima kasih juga Tuhan, di mana kalau boleh tadi pagi anak-anak kami pra-remaja sekolah minggu AKBP Romangun boleh beribadah melalui media Zoom Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu melalui pujian, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, pujian, firman yang kami boleh dengarkan, menjadi pelita di kehidupan kami yang kami boleh jalankan di hari-hari selanjutnya. Pada hari Minggu yang ini Tuhan, kami bersukacita juga Tuhan, di mana kami pra-remaja sekolah minggu KBP Romangun mengadakan fellowship yang kami adakan di setiap akhir bulan di minggu keempat, merupakan warna lain dari pengajaran tentang Engkau Tuhan. Ya Tuhan di surga, biarlah Engkau menyertai kami di acara kami ini, Engkau memimpin tim multimedia, kakak-kakak sekolah minggu baik yang ada di gerejamu maupun yang ada di rumah, begitu juga dengan pendamping pra-remaja, seksi, dan semua yang terlibat di acara ini Tuhan, agar acara ini boleh berlangsung dan dengan baik dan hanya untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Ya Tuhan Allah di surga, di atas doa yang kami sampaikan ini Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar kami layak datang ke hadirat-Mu, kami layak untuk memuji dan besarkan nama-Mu melalui acara fellowship ini, dan kami boleh mendapatkan berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Horasma salutna dihita sasudena. Selamat hari Minggu, tua kadongan pra-remaja. Nah, Kak Koresi, kita sukun maju dongata aka pra-remaja na di Jabu. Buah kabar muna doa-doa na di Jabu. Apa kabarnya nih teman-teman pra-remaja? Kalau misalnya mau menjawab mungkin boleh kasih reaction di Zoom-nya. Boleh kasih tanda love. Kalau kabar kalian semua baik-baik saja. Kita sapa sekali lagi ya, Kak. Buah kabar muna kadongan na di Jabu. Wah, banyak ya love-nya. Berarti semua sehat. Kami sehat di son, Bang. Iya, kita sehat di son. Nah, Kak Koresi, tanda ho duau. Tanda do, Bang. Bang Mersiko kan? Iya, tapi bukan hanya Bang Mersiko doang, Kak. Oh, Bang, marganya apa, Bang? Nah, patadahon madiriku, au margoar, Mersiko, margana de Bataraja, Kak. De Bataraja? Iya, jadi Kak, de Bataraja ini
sama dengan marga Manalu. Oh, Manalu. Terus kemudian marga Simamora Simamora. sama marga Purba, Kak. Oh. Nah, aku mau tanya dulu nih, teman-teman yang di rumah. Ada dong diskon marga Debata Raja? Oh, ada. Oh, ada. Atau yang serumpun tadi ya, Bang? Iya. Oh. Kalau aku juga punya, Bang, borunya. Apa tuh, Kak? Kalau Kak Koresi, boru siahaan. Boru siahaan itu pun sama seperti boru Simanjuntak atau marga Simanjuntak, Hutaga dan Hutagaol. Dan pasti masih banyak lagi Iya, pasti. urutannya, Bang. Oh, begitu. Pasti teman-teman para remaja di sini pasti ada banyak ya di sini yang marga Iya. marga siahaan. Berarti ngamar si tandaan deh kita, Bang. Betul. Jadi, Nah, Kak Korisi, kita lihat nih sekarang tadi kita manortor nih, Kak. iya Manortor. Terus sekarang kita pakai ini, pakai ulus. Ulos. Aning marhua do itu son, Kak. Bah, dang di Botohodo, Bang. Teman-teman, pada tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain? Ya, hari ini kita itu mau fellowship pra-remaja di Botohodo, Bang. Tema Sadarion. Ya tahu lah, Kak. Aku Apa tahu temanya. coba? Temanya hari ini 26 September 2021 yaitu tak kenal maka tak sayang, Kak. Bahasa Bataknya apa sih, Bang? Tak kenal maka tak sayang. Bahasa Bataknya dang ditada dang adong holong. Dang ditanda, dang adong holong. Berarti kalau nggak kenal, nggak sayang dong, Bang. Betul. Lebih Ya, baik kita kenal semakin sayang ya, Bang. betul. Nah, Nah, terus tagline-nya? tagline hari ini, Kak, ise doau. Ise doau, itu Kayak tagline tadi kita. kayak Marsi tandaan kan kenalan dulu Iya. ise doau. Ise doau, Mulai ise nama. doau. Nama, marga. Nah, Nah, kita lanjut nih, Bang. Sekarang Sekarang kita mau masuk ke aktivitas dulu nih. Jadi teman-teman hari ini kita bakal banyak belajar tentang ise doau. Betul. Siapa sih diri kita sebenarnya? Kita mau masuk aktivitas yang pertama. Teman-teman boleh buka atau new tab atau pakai gadget yang lain, buka slido.com. Atau nanti di layar kalian ada share screen itu QR code-nya. Dan ketik hashtagnya fellowship. Kalau teman-teman sudah, boleh kasih reaction sip ya. Boleh angkat jempolnya kalau sudah. Jadi teman-teman langsung join @slido.com, masukin kode hashtag fellowship. Kalau sudah boleh kasih reaction jempolnya. Sudah semua? ayo teman-teman masuk join di slido.com. Nah, jangan lupa kodenya tadi hashtag fellowship. Kita tunggu ya, Kak. Nah, nanti teman-teman yang sudah, Wah, udah ada, oh Kak. udah ada. Jadi di sini teman-teman coba deskripsikan diri kalian itu seperti apa. Misalnya kayak tadi, Bang Iya. Ciko deskripsikan dong diri Bang Nah. Ciko seperti apa. Aku nih tinggi 165, ganteng, Oh, tinggi, Terus? ganteng. lahir Terus? di keluarga Batak, Kak. Oh, orang Batak berarti. Itu apa lagi, Bang? Punya mata. Punya mata, Iya. kulit saya sawo matang. Oh iya, mungkin misalnya Kak Koresi mengenal diri Kak Coba Koresi. Kak Koresi coba deskripsikan Kakak- kayak gimana? Kakak perempuan, kakak orang Batak, terus anak Tuhan. Terus Kak Koresi rambutnya panjang. Terus Kak Koresi cantik. Coba sekarang saat ini ada berapa orang yang sudah join? Baru 6. Ayo teman-teman yang lain semuanya join ke slido.com, masukin kodenya hashtag fellowship dan langsung deskripsikan siapa sih diri kalian. Secara fisik misalkan Iya, tinggi. ya boleh nih ada yang rambut udah masukin panjang. ganteng, tinggi, Batak, pinter, orang yang sangat unik, Iya. Sinaga, oh ada yang sebutin marganya, Simanjuntak, hitam, artis TikTok, Wah, orang yang sangat unik ya hitam, tinggi, ganteng.
Ayo, Aku perempuan, rambut pendek dan berponi termasuk pendek, berusia gian anak pertama. Mungkin disebutinnya satu kata aja nih. betul. Nih di sini Dia teman-teman langsung sudah tahu banget bergabung. diri dia ya. 8 orang nih, ayo semuanya bergabung. Iya baru 8 orang Deskripsikan nih, Jon. Oh dirinya. udah 9 orang. Tinggi dia, Batak. Baik, putih, pintar. Ayo yang lain, kita total partisipan hari ini ada berapa Kak Admin? 55. Partisipan ada 74, tapi yang join baru 10. Wah, udah ada lagi anak Tuhan. Rambut pendek, perempuan yang berharga di mata Tuhan. Wih, Wih, sadap sedap. ya. Bisa juga tuh dideskripsikan bahwa dia identitasnya dari mana, dari Batak. Boleh, ya. Aku Batak. Marganya ini gitu. Ayo semua teman-teman langsung join ke slido.com. Lalu masukin kodenya #fellowship. Setelah kalian sudah masuk ke game Slido-nya, kalian bisa langsung ketikkan diri kalian. Deskripsi Ucapin diri. deskripsi diri kalian. Seperti tadi tuh udah ada yang bilang ganteng. Ada dikasih tahu marganya, kemudian cantik. Cantik. Anak Coba kita TikTok. boleh lihat dong Kak, apa namanya slide-nya. Baru 24 partisipan nih. Ayo kita tunggu sampai 2 menit lagi ya. Boleh dilihat sudah sampai mana Kak? Oke, sudah partisipannya yang masuk 26 orang. Ayo masuk lagi. Oh, ada yang jawab tinggi, Kak. Iya, ada yang jawab secara tinggi. fisik. Cantik. Oh, ada yang jawab rambutnya panjang. Iya, rambutnya panjang. Kayak Kak Koresi ya rambutnya Iya. panjang. Oh, gendut. Putih kulitnya. Putih. Sudah berapa partisipan? 32. 32. Oke, sekarang sudah 40 partisipan. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Banyak banget yang deskripsiin itu tuh secara fisik ya Bang. Ada yang bilang secara Betul. fisik, terus sifatnya tadi ada yang bilang baik. Terus ada yang bilang artis TikTok Bang. Artis Wah, TikTok, iya, keren banget. Yang bikin viral sekarang Kak. Iya, Apalagi di berarti zaman kreatif ya. Iya, di zaman pandemi sekarang kan suka bikin TikTok Kak. Iya, berarti dia orang yang kreatif ya. Terus ada yang bilang dia anak Tuhan, wah keren banget. Yang berharga di mata Tuhan. Sama Kak Koresi tadi bilangnya Iya anak Tuhan. dong. Ayo coba kakak mau ajak teman-teman pra remaja coba deskripsikan diri kalian tuh seperti apa. Nah teman-teman dari hasil yang kita lihat di screen banyak banget yang deskripsiin seperti yang tadi Kak Koresi bilang kan kalau misalnya kita itu sebagai manusia itu mempunyai fisik, misalnya fisiknya seperti apa, tadi yang rambut panjang, kulitnya putih, cantik, ganteng Bang. Ganteng, ya. Terus mendeskripsikan sifatnya baik, Betul. berharga di mata Tuhan. Ada yang deskripsiin kaya gak? Saya nih kaya nih Kak. Oh Atau- gak ada ya. Atau pintar? Ada. Pintar. Pintar bahasa Inggris misalkan. Oh, ada yang deskripsiin unik. Oh, ada yang deskripsiin unik tadi, Bang. Unik. Nah, sekarang Bang, ngomong-ngomong, tadi mayoritas kita lihat juga ada yang mereka itu orang Batak. Sampai ada yang tulis marganya itu kan. Betul. Mas Ada Sinaga, yang tadi Marga Simanjuntak. Simanjuntak Kak. Nah, terus teman-teman ngomong-ngomong soal Batak nih, kita mau masuk ke sesi yang pertama dari yang teman-teman sudah tulis hari ini. Karena mayoritas kita banyak banget yang mendeskripsikan kita itu orang Batak. Betul. Nah, jadi ngomong-ngomong soal Batak, kita mau tahu nih, seberapa kenal sih kita tentang
Batak ini. Mungkin taunya itu cuma, oh Bang Ciko marga de Bataraja. Iya. Tapi sebatas itu, tapi kita mau tahu nih Bang, Batak itu ada apa aja sih? Nah, kita hari ini kita mau membahas tentang kebudayaan Batak ya Kak? Iya. Nah, kita akan membahas lebih dalam. Nah, nanti ada guest speaker kita yang Iya. wah keren banget nih teman-teman. Ya speaker kita hari ini dan langsung saja kita sambut. Teman-teman boleh kasih reaction tepuk tangan untuk Amang Sintua Jackson Pangaribuan. Pangaribuan. Silakan. Horas adik-adik. Nah, tadi Kak Eci dan Bang Mersiko sudah memperkenalkan tema kita hari ini adalah tak kenal maka tak sayang. Nah, orang Batak kalau bicara tentang kenal biasanya masuk ke tarombo dan silsilah. Nah, biasanya orang Batak kalau kita berbicara dengan kenal itu dimulai dari tarombo. Setelah tahu tarombonya nanti baru kita berbicara dengan partuturon. Nah, pada fellowship kali ini kita akan mulai dari tarombo. Nah, tadi Bang Bersiko dan Kak Eci sudah memulai tarombonya. Misalnya Kak Eci bilang boru siahaan. Siahaan itu masuk dari termasuk siahaan, simajuntak, Utagaol. Demikian juga tadi Bang Bersiko, dia udah ngasih tarombonya, dari Bataraja masuk ke Simamora, Manalu dan Purba. Nah, fungsi tarombo itu, nah banggalah menjadi orang Batak karena salah satu keunikan orang Batak adalah orang Batak mempunyai silsilah atau yang kita sebut dengan tarombo. Nah, fungsi dari tarombo itu, nah, tarombo itu adalah tadi sudah diterangin, tarombo itu adalah silsilah atau garis keturunan secara adat Batak. Nah, fungsinya adalah kita menjadi tahu yang menjadi partuturon. Nah, contohnya Amang itu Pangaribuan. Pangaribuan itu termasuk dengan Hutapea. Nah, Amang itu nomor 15. Artinya di Pangaribuan, Amang itu nomor ke-15 dari Pangaribuan. Nah, tadi misalnya Kak Eci nomor berapa Kak Eci? Aku nomor 17. Kak Eci nomor 17 di Marga Siahaan. Kalau Bang Bersiko? Saya Amang nomor 14. Nah, Bang Bersiko nomor 14 di Marga de Bataraja. Nah, adik-adik di rumah mungkin belum tahu nomor tarombonya. Coba nanti ditanya papa sama mama ya. Atau ditanya nomor berapa di tarombonya di marga masing-masing. Contohnya tadi Amang Pangaribuan nomor 15, Kak Eci di nomor 17 gitu ya. Next. Nah, apa sih manfaatnya setelah kita mengetahui silsilah kita? Nah, kita akan jadi lebih mengenal di keluarga dan sesama. Nah, tadi Kak Eci udah bilang dan Bang Bersiko, tak kenal maka tak sayang. Sehingga kalau kita sudah lebih mengenal satu dengan yang lain, kita akan lebih gampang untuk mengenal. Sehingga sesuai dengan tema kita hari ini dari Yohanes 15 ayat 12, kita harus saling mengasihi karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tetapi bukan berarti kalau kita tak kenal jadi kita tidak mengasihi. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama kita. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk mengasihi musuh. Tapi tema kita di fellowship kali ini adalah untuk mengasihi sesama, sehingga tak kenal maka tak sayang. Dengan mengetahui silsilah, kita akan jadi lebih mengenal dan lebih gampang untuk menyayanginya. Nah, silsilah itu apakah hanya ada di orang Batak? Ternyata tidak. Di Alkitab ada juga beberapa contoh silsilah. Misalnya Abraham, anaknya Ishak. Ishak, anaknya Esau dan Yakub. Nah, dan yang lebih
buat kita orang Kristen, di Alkitab juga tertulis silsilahnya Tuhan Yesus. Itu tertulis di 1 Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16. Next. Oke. Nah, untuk sesi pertama ini nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua, yaitu mengenai partuturon. Untuk sesi pertama mengenai tarombo, sudah dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua dengan topik partuturon. Ternyata Bang Ciko itu tadi kita belajar tentang apa itu tarombo. Nah, seperti orang Batak kayak Bang Ciko, ternyata di Alkitab itu juga kita maksudnya kayak Tuhan Yesus tuh punya silsilanya juga ya, kayak Bapak Abraham juga punya silsilanya. Sekarang nih dari apa yang disampaikan sama Amang Sintua kita mau tes dulu nih teman-teman pada dengerin dan tahu nggak sih tarombonya itu seperti apa. Kita mau main kuis lagi nih teman-teman, coba sekarang balik lagi kita mau buka slido.com, masukkan kodenya #fellowship. Saat ini baru 2 partisipan, teman-teman boleh tulis namanya ya. Kita mau, kok ada yang tulis hey ya? Harusnya kita tulisnya nama kita masing-masing dong. Mungkin boleh dimasukin tuh nama dan marga. Betul, biar lebih pas namanya lengkapnya. Dan kelasnya. Dan kita ngambil berapa pemenang nih Bang Ciko untuk kuis kali ini? Hari ini ada 5 pemenang. Jadi berikan yang terbaik ya teman-teman. Ya, jadi kita mau tahu nih teman-teman tadi dengerin gak sih, udah tahu belum sih tentang tarombo itu seperti apa? Oh, sekarang sudah 8 partisipan nih teman-teman. 11. Oh, sudah 15, 16. Wow. Ayo. Sekali lagi Kak Koresi ingatkan masuk ke slido.com atau bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman. Lalu masukkan kodenya itu #fellowship dan tuliskan nama dan marga atau boru kalian. Sudah 25 partisipan. Dari ada 80 berapa tuh? 86. Oke, ayo teman-teman. Hadiahnya cuma ada 5 loh, yang paling 5 terbaik ya. Yang terbaik. Jadi teman-teman harus lebih fokus nanti untuk menjawab pertanyaan yang kita sampaikan. Cuma ada 10 pertanyaan hari ini. Ya, yang diambil juga cuma 5 Bang nilai tertinggi. Ayo baru 34 nih. Sudah ada 35 orang dari 86 orang. Ayo teman-teman masuk lagi. Ayo masuk ke slido.com #fellowship. Semua udah pada bisa dong pastinya buka slido.com. Masukkan kodenya #fellowship atau supaya lebih mudah teman-teman bisa scan QR code-nya. Kak, ternyata hadiahnya hari ini fellowship bulan ini ada voucher 500.000 untuk 5 orang. Dan ada spesial banget 100.000 lagi dari Amang. Ya, jadi hadiah hari ini ada 500.000 untuk 5 orang. Berarti 1 orang dapat 100.000 Bang maksudnya. Jadi harus berusaha memberikan yang terbaik. Ayo, baru 44 nih dari 87. Kita tunggu sampai berapa menit nih Kak? 2 menit lagi ya, ayo buru-buru yuk. Scan QR code-nya atau join ke @slido.com, ketik #fellowship. Dan kita sudah hadir 50 orang yang masuk di slido.com. Ya, udah ditulis ya nama dan marganya atau borunya. Sudah lebih kita dari hitung mundur ya setengah Bang? Kak? Boleh. Kita hitung mundur ya. 50 berapa tuh? 51. Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Next quiz ya. Pertanyaan pertama nih, apa panggilan sebutan untuk adik atau kakak perempuan dari papa kita? Ayo dipikir-pikir dulu, langsung klik jawabannya. Apakah nan tulang, nang muda, nang boru, atau inang tua? Adik atau kakak perempuan dari papa kita. Betul. Biasanya manggil apa sih teman-teman, tahu nggak? Jawabannya, oh kita lihat dulu nih surveinya. Oh ada 15% yang bilang nan tulang, ada 12% bilang nang muda, ada 9% bilang inang tua. Tapi mayoritas 64% bilang namboru. Jawaban yang benar adalah namboru. Ini adalah adik kakak perempuan dari papa kita. Kita sebutnya namboru, Bang. Betul sekali. Next, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah Oh kita sebut, lihat dulu nih. Oh langsung ya. Oke, gelar atau panggilan sebutan untuk anak pertama adalah yang kayak- pertama kayak ucok, aku ya. apakah kakak tertua, apakah pangguaran dan boru. Wah kayak aku ya bang. Aku anak pertama bang. Jadi aku punya Iya, gelar. Panggilannya apa ya? Titik. Titik. Kita tes dulu nih teman-teman pada tahu nggak sih? Ada lagunya soalnya. Teman-teman Oh. menjawab. Ada 10% bilang ucok, kan gelar panggilan sebutan untuk anak pertama. Ada yang bilang kakak tertua. Tertua. Ada 78% bilang pangguaran. Terus sisanya 3% boru. Dan jawabannya adalah kita cek. Kalau Kak Koresi bang, anak pertama itu dapat gelarnya pangguaran. Berarti jawaban yang benar adalah pangguaran. Ayo next langsung pertanyaan Pertanyaan ketiga. berikutnya, Kak Kores siapa? Jika kamu perempuan, kayak Kak Koresi nih, kalau perempuan, Pariban adalah anak laki-laki dari titik. Jadi kalau aku perempuan, Pariban aku tuh anaknya siapa ya? Anaknya Nan Tulang kah? Anaknya Nang Muda kah? Aju atau Namboru ya? Kalau nanti kita lihat deh bang. Kita lihat jawabannya dulu siapa. jawabannya apa. Oh kita lihat, oh ada yang Wow. bilang 31% bilang Nan Tulang. Nang Muda 3%, oh nggak ada yang jawab Aju ya. Terus 67% Namboru. Nah pertanyaan nih, itu jika kamu perempuan. Kalau aku perempuan, Pariban itu berarti anak laki-laki dari Namboruku. Namboruku. Kalau Bang Ciko? Iya, Kalau Bang Ciko laki-laki, Pariban Bang Ciko? dari anaknya tulang. Tulang. Borunya tulang. Atau Nan Tulang. Iya. Berarti yang jawabnya benar adalah Namboru. Namboru. Next pertanyaan selanjutnya. Berikutnya adalah salam atau sapaan bagi orang Batak adalah Shalom kah? Halo kah? Loh kok? Coba masuk ke pertanyaannya. Salam atau sapaan? Salam atau sapaan bagi orang Batak adalah apakah salam, halo, salam damai bertemu, dan Atau horas. horas? Kak, votingnya close, Kak. Iya, Jawabannya adalah Oke, ada kesalahan teknis, tapi kita kasih tahu aja jawabannya bang. Salam atau sapaan bagi orang Batak adalah horas. Kayak tadi kak pembukaan kita. Horas. Next, Nah. pertanyaan selanjutnya. Yang tadi di skip ya, soalnya ada kesalahan teknis. Gak apa-apa, masih ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan berikutnya apa Kak Koresi? Silsilah dalam bahasa Batak disebut pohon keluarga kah? Family tree, partuturon, atau halakita? Jawabannya apa? Oh, disebutnya partuturon. Nah. 85% pohon keluarga, 2%. 2%. Family tree, gak ada yang milih. Partuturun. Halakita tuh 12%. Dan jawabannya adalah kita cek. Partuturun Kak. Atau sebenarnya kita bisa sebut itu tarombo. Iya, jadi ini adalah partuturun ini kayak silsilah gitu ya. Tadi Iya. tarombo. Next, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya adalah sebutan atau panggilan untuk adik atau abang dari mama kita adalah apakah tulang, uda,
Lamang buru atau lae. Nah, coba nih teman-teman, apakah tahu jawabannya apa? Adik atau abang dari mama kita tuh disebut apa sih? Kita ya, panggilan kita ke adik mama kita ya. Saudara laki-laki. Iya, saudara laki-laki. Jadi Wah, kita ada nyebut apa? 70% menjawab tulang, 7% jawab udah. Nah. Ada yang jawab lae, 14%. Nah, Jawaban dan yang benar apa adalah nih guys? Coba kita tulang. Kalau Wah, manggil saudara laki-laki, mama kita manggilnya tulang gitu. Masa kita manggil lae? tulang ya. Tapi ternyata udah banyak ya teman-teman Yang udah tahu. mengerti ya. Nah, Coba kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari menu-menu di bawah ini, manakah makanan khas Batak? Yang pertama, oke, ini nggak bisa di itu ya, karena tadi ada kesalahan teknis. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak manakah makanan khas Batak? Aksang, arsik, apakah teman-teman naniura. tahu makanan Coba khas Batak satu itu orang apa? boleh teriakin apa Saya jawabannya? Kak Esther Kak. Saya Kak. Saya Kak. Saya Kak Esther Kak. Nama Kak itu Kak, saksang arsik. Ya, jawabannya itu Naniura. saksang, arsik, naniura. Ada lagi bang yang paling Tuh, enak paling bang. enak banget. Babi panggang. Wah. Iya, betul. Next kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang benar saksang, arsik, naniura. Pertanyaan berikutnya adalah semua orang Batak apapun marganya adalah saudara. Apakah pernyataan ini benar? Bener nggak sih kalau semua orang Batak apapun marganya, kayak kita nih beda nih marganya nih, Iya. saudara atau bukan? Ayo jawabannya, baru 31 yang jawab nih. Oh, ada yang bilang kayaknya. 93% yang jawab betul. Betul. 5% Tapi ada yang bilang menjawab salah dan kayaknya 2%. 2%. Nah, kita Iya. cek hasilnya jawabannya yang benar apa? Apapun marganya, kita semua tetap Saudara. saudara. Next pertanyaan selanjutnya yang ke-9. Apabila kamu sedang berjalan lalu mendengar percakapan dalam bahasa Batak, kayak tadi kita ya, Ya. apa yang akan kamu lakukan? Wah, orang Batak mengumam dalam hati, jadi dalam hati dia. Atau nimbrung, siapa tahu semarga. Atau nggak sadar, apakah itu bahasa Batak? Nggak kenal dia Nggak bahasa Batak. tahu, berarti. iya. Atau whatever, I know, nggak peduli. I don't care. Iya. Wah, ada 64% bilang, wah orang Batak. Ada 31% yang langsung nimbrung. Siapa tahu langsung gini, semarga. "Woi," gitu ya. Oh, orang Ya, orang Batak, marga Batak. apa? Iya, langsung kenalan ya. Iya, ada 3% yang bilang nggak sadar itu bahasa Batak ya. Wah, ternyata masih ada teman-teman yang nggak tahu kalau itu bahasa Batak. Dan ada 3% yang I Tidak don't peduli, care. don't care. Batak kek, enggak kek gitu. Iya. Nah, tapi teman-teman, kalau kamu sedang berjalan lalu mendengar percakapan dalam bahasa Batak, lebih baik kita nimbrung. Siapa tahu Betul, semarga iya, nambah mengapa? teman. Kan tak kenal, maka tak sayang. Katanya tadi kita dibahas kita harus saling mengasihi ya. Iya, Saling jadi kalau kita mengasihi. kenal kita bisa saling mengasihi. Kalau kita udah kenal satu teman kita bertambah teman kita. Iya Tambah dong. lagi satu Makin bertambah. banyak followers di Instagram loh guys. Oke. Pertanyaan terakhir nih, deg-degan. Langsung kita pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir adalah apa arti kata Apa horas? arti kata horas? Yang pertama jawabannya damai sejahtera besertamu, ataukah salam damai, atau salam sejahtera, atau semuanya benar? Coba teman-teman. Oh jangan-jangan nggak tahu nih, apa sih arti kata horas? Apa mungkin horas itu selamat datang? Selamat datang. Wah, 13% bilang damai sejahtera bersamamu. Salam damai 10%. Salam Terus, sejahtera 5%. 5%. Dan yang menjawab semua benar adalah 73%. 73%. Dan cek ternyata hasilnya arti kata adalah- horas adalah ya bisa damai sejahtera besertamu, salam damai atau salam sejahtera. Betul. Nah teman-teman nih tunggu ya Kak sebelum masuk. Deg-degan gak sih? Jadi Betul. kita tuh kan ada hadiah nih yang tadi Kak Koresi dan Bang Ciko bilang. Ada berapa Bang? 5 5. Dapat apa Bang? dapat hadiah Voucher voucher. masing-masing 100.000. Lumayan ya Bang. Kak Koresi juga mau. Lumayan beli paket internetan buat Iya, belajar Kak. Lumayan beli jajan Bang.
Nanti teman-teman yang dapat hadiah sebelum kita hitung nih, yang menang siapa untuk 5 orang, bisa hubungin GSM-nya masing-masing di kelasnya. Kalau kelas 7 hubungi kakak kelasnya, 8 dan 9 juga hubungi kakak kelasnya. Sekarang Untuk merealisasikan hadiahnya. Ya. Nah, teman-teman deg-degan gak sih? Kita cuma punya 5 pemenang loh untuk kuis ini ya, tapi masih ada lagi hadiah yang lain. Oke, selamat kepada pemenang pertama kelas 7, Marvel Simanjuntak. Yeay. Yeay. Boleh nanti sekalian dipin ya Kak. Yang pemenang kedua Esther Pardede, ini kelas 7 juga. Yeay. Yang juara ketiga siapa Bang? Ada Gracia Tobing. Kelas 7 juga. Nah yang keempat yang kasih rename kelas 7 siapa nih? Namanya nggak ada. Boleh mungkin ditulis chatnya atau disebutin yang kasih nama kelas 7 siapa? Dan pemenang kelima ada Marcel Bu Ngaran Hermansyah Pardede. Wah lengkap nih dia nih. Namanya. Dia ini berarti kelas 9. Nah teman-teman, kita semua kasih tepuk tangan reaction Buat di pemenang kita. Zoom-nya ya untuk 5 orang pemenang yang kuis pagi ini. Nanti jangan lupa tetap hubungi teman-temannya ya. Oke, selanjutnya Bang, Iya. ternyata ngelihat dari kuis tadi nih Bang, masih ada teman-teman kita yang nggak tahu Tarombo itu seperti apa atau dia nggak tahu partiturannya seperti apa. Nah itu dia Kak, hari ini kita juga akan masuk ke sesi yang kedua. Iya. Seberapa besarkah kita memahami budaya Batak ini? Iya, Dan untuk memahami tapi tunggu dulu Bang, Iya. sebelum masuk ke sesi yang kedua kita mau main dulu nih. Oh ada permainan lagi ya Kak? Iya, jadi kita mau tahu nih, kira-kira teman ada nggak sih di antara kalian yang mau jadi volunteer atau mau bantu Kak Koresi dan Bang Ciko untuk kasih tahu pohon keluarga kalian. Nah, teman-teman coba kalau ada yang mau volunteer, mungkin teman-teman boleh raise hand. Jadi kayak gini Kak, misalkan nih, jadi teman-teman kita mau, aku nih Kak, untuk menjelaskan silsilah keluarga saya gitu. Nah mungkin teman-teman bisa mau raise hand untuk menjelaskan dari adik-adiknya duluan, terus dari pihak mama, kemudian dari pihak papa. Ya, tapi sebelum kita ngelihat nih teman-teman yang mau jadi volunteer, kita lihat dulu yang satu ini. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mau bantu Kak Koresi dan Bang Ciko menggambarkan pohon keluarganya? Boleh raise hand. Ada Marvel. Marvel siapa boleh nama panjangnya? Apakah Simanjuntak? Boleh di spotlight deh. Hai Marvel Simanjuntak. Wah dia tuh hebat. satu sama aku berarti Bang. Oh iya, Kan satu siaran rumpun sama ya dengan Kak. Simanjuntak. Oke, hai Marvel, boleh dadah-dadah. Marvel. Boleh di unmute dek. Halo Kak. Hai. Nah, Marvel di sini terima kasih kamu sudah berani untuk jadi volunteer. Kita mau coba gambarin pohon keluarga dari Marvel Simanjuntak. Kira-kira Marvel tahu atau enggak? Sekarang nanti akan dibantu sama admin yang di studio. Kak Koresi mulai dulu ya, Bang. Oke. Dari pihak mana dulu nih Kak? Perempuan. Perempuan. Kak Koresi mau tanya dulu. Marvel kan marga Simanjuntak. Marvel hari ini sudah jadi volunteer. Kak Koresi akan coba menggambar pohon keluarga Marvel. Hilang lagi Marvel Kak, kan suaranya Kak. Oke, Kak Koresi ulangin ya. Marvel, kita akan gambar pohon keluarga. Oke Kak. Marvel Mulai coba dari yang mana Kak? Dari paling aku. Kak Koresi nanti yang menggambar dari studio. Marvel hanya sebutkan. Oke Kak. Oke. Marvel Simanjuntak.
Kamu berapa bersaudara? 3 bersaudara. Marvel, coba sebutkan anak pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya kakaknya 1 perempuan. Laki semua Kak aku Kak. Oh, laki semua. Marvel anak keberapa? Ketiga, aku anak kedua Kak. Oke, Marvel Simanjuntak punya Marvel Simanjuntak ini 3 bersaudara. Abang laki-laki Pertama, 1, laki-laki. Marvel Simanjuntak anak kedua, Kedua, dan adik laki-laki 1. yang ketiga. Ya Kak. Oke. Marvel Simanjuntak mamanya Boru apa? Coba, Marvel Simanjuntak mamanya Boru apa? Bau huta gaul Kak. Oh, Boru Boru Hutagaol. Mama Boru Hutagaol. Sekarang Maka. Kak Resi tanya lagi. Kak. Mama Marvel berapa bersaudara? 3 Kak. 3. Mamanya coba disebutkan. Mungkin tulangnya atau inang tuanya. Tulang 1, aju 1. Mama saya anak pertama Kak. Oh, mama anak pertama. Punya tulang, berarti adik laki-laki 1, adik perempuan 1. Benar Marvel? Apa Kak? Iya, tulang 1, aju 1. Habis itu mama saya anak pertama. Gitu Kak. Oh, mama anak pertama. Nah, opung Boru Marvel dari mama Boru apa? Bau huta galung. Oh, opung Borunya Boru Huta Galung. Berarti opung Mamanya mama. iya, mamanya mama Boru Boru Huta Huta Galung. Ya. Opung Dolinya Marga Huta Gaol. Gaul. Ya. Opung Doli. Opung Doli. Wah, berarti Marvel tahu dari keluarga mamanya. Pantasan juara 1 tadi. Iya, pantesan dia tahu. Coba Bang, tes kalau dari keluarga Oke. papa. Oke Marvel, pertanyaan dari Bang Mersiko. Ini dari pihak papa, dari pihak papa nih. Nah, Marvel, papa itu berapa bersaudara? 4 Kak. 4 bersaudara. bersaudara. Nah, coba sebutin yang pertama. Papa yang keberapa? Sebutin apa Kak? Iya, anak Urutannya. keberapa? Aku udah 2, nambah aku 1. Papa anak pertama juga. Papa Marvel anak pertama. Yang kedua Namboru. Anak kedua Uda atau Namboru? Udah Kak. Udah. Anak ketiga? Udah juga Kak. Udah juga. Berarti yang keempat Namboru ya? Iya Kak. Oh, berarti 3 laki-laki 1 perempuan. Opungnya Bang, tahu nggak dia? Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, opungnya Marvel berarti Opung Boru. opung Boru. Itu Boru apa Marvel? Apa? Bau silitonga Kak. Boru Silitonga. Wah, dia tahu opung banget. Borunya. Nah, ternyata Marvel udah tahu ya silsilah Iya. dari mulai dari saudaranya Kak, terus dari saudara mamanya udah tahu, terus kemudian saudara dari papanya. Nah, Marvel luar biasa tahu dia Wah, silsilahnya. oke. Kalau begitu terima kasih Marvel sudah menjadi volunteer dan Marvel sudah tahu. Nah, Bang, dari Iya. tadi kita review Marvel tentang keluarganya, Marvel tuh tahu cara menyebut adik perempuan papanya. Dia bilang ada Namboru 1 Kak, ada Uda 2 Kak. Betul. Terus dari keluarga mama pun dia tahu penyebutannya. Ada Aju 1 Kak. Terus ada satu lagi tulang. Dia tahu juga opung borunya, opung dolinya. Opung doli. Nah, teman-teman tahu nggak sih itu disebut apa? Iya, Kita tahu betul. penyebutannya. Anak
Aju nanti dia Kita itu nyebut apa? sebutnya apa? Apa nih? Anak udah kita tuh siapa? Iya. Atau mungkin opungnya opung disebutnya apa? Udah jauh banget ya Kak, kita Iya. nyebutnya apa ya? Itu namanya apa Bang? Partituron. Iya, partituron. Nah lanjut aja Bang, kita ke sesi selanjutnya tentang partituron ini. Iya, jadi kita akan membahas tentang partituron, kita akan menggali lebih dalam lagi. Kita sampaikan kepada Amang Sintua Jackson Pangaribuan. Oke, adik-adik, kita lanjutkan lagi mengenai partituron. Tadi Kak Eci dan Bang Bersiko telah membuat soal-soal, kuis, dan Amang bangga, hampir di 60% anak-anak pra-remaja KB Rawamangun sudah mengenai dan sudah tahu partituronnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan perjelas bagaimana sih partituron di keluarga orang Batak. Tadi dari beberapa kuis yang diberikan oleh Kak Eci dan Bang Bersiko, nah kita akan jelaskan pada sesi ini. Nah kita sering, adik-adik sering mendengar pertanyaan atau nanya ke orang tuanya. Kalau ada acara, sering timbul pertanyaan, Pak manggil apa sih? Nah lanjut, nah pertanyaan yang sering muncul dari anak-anak para remaja adalah, Pak manggil apa sih ama ini? Atau yang lebih sering, next pertanyaannya adalah, Pak manggil apa sih kalau dengan anaknya Namburu? Manggil apa sih dengan burunya Tulang? Nah pada sesi berikut ini kita akan bahas bagaimana panggilan next. Kita akan, nah pertama di keluarga inti dulu. Ada papa, ada mama, anak, ada Tigor dan ada Butet. Tadi kalau Marcel ya yang Simajuntak ya. Marvel sangat paham benar dengan keluarganya. Bahkan tahu sampai dengan opung. Oke, di dalam keluarga Batak ada papa, ada mama, anak ada Tigor, ada Butet. Nah panggilan si Tigor dengan si Butet dalam orang Batak adalah Ito. Walaupun di kota Jakarta ini kita manggilnya kakak dan adik. Tapi untuk orang Batak panggilan yang benar itu adalah si Tigor akan manggil si Butet Ito. Sebaliknya si Butet juga akan manggil si Tigor Ito. Terus bagaimana panggilan orang tua terhadap anak? Nah tadi ada salah satu kuis adalah untuk anak paling besar namanya Tigor dalam kasus ini. Makanya Tigor adalah anak panggoaran. Karena arti panggoaran itu adalah namanya dipakai untuk papa dan mama. Sehingga papa dan mama dalam contoh papa itu namanya Tigor dan mama itu Nai Tigor. Nah bagaimana panggilan si Tigor ke papa? Kalau yang benar dalam orang Batak adalah manggilnya Among. Si Butet juga manggilnya Among. Si Butet ke mama Inong. Si Tigor ke mama Inong. Tapi perkembangan di Jakarta ini udah berubah. Orang Batak sudah panggilnya papa, daddy, mama panggilnya mami, mom. Tapi yang benar tadi adalah Among dan Inong. Nah di Bonapaso di kampung juga sudah mengalami perubahan. Sudah dipanggil bapak dan oma. Nah tapi adik-adik kami yang pra remaja dengan fellowship ini mengetahui apa sih yang benar panggilannya. Oke, next. Nah bagaimana partituron dari mama? Tadi di beberapa kuis itu memang disengaja panggilannya. Nah kalau itonya mama itu tulang. Nah kalau kakaknya mama itu indang tua. Adiknya mama itu namanya indang uda. Nah kalau papa dan mamanya mama itu opung doli untuk papanya mama. Opung boru untuk mamanya mama. Nah bagaimana dengan anak-anaknya? Oke ini dari adiknya dan kakaknya mama. Nah dalam contoh ini dari anaknya bapak tua, si Tigor akan manggil si Luhut itu abang. Karena itu anaknya bapak tuanya. Si Tigor akan manggil adik
ke si Anggiat karena itu anak bapak udanya. Tapi untuk si Dame dan si Sondang, si Tigor akan memanggil Ito. Si Butet juga seperti itu. Si Butet manggil si Luhut akan memanggilnya Ito. Si Butet juga manggil si Anggiat akan manggil Ito. Si Butet untuk si Dame karena sama-sama perempuan manggilnya itu adik atau kakak, dalam bahasa Batak itu Haha dan Anggi. Nah, bagaimana pertuturan dari untuk tulang? Tulang itu adalah adiknya atau itonya mama, baik itu kakaknya maupun adiknya, itu akan dipanggil tulang. Nah, si Tigor akan manggil tulang dan tulang. Si Tigor akan manggil si Binsar itu Lae. Si Tigor akan manggil si Uli itu sebagai Pariban. Sudah? Si Butet, oke. Pertuturan dari, si Butet akan manggil si Uli itu Eda. Nah, si Butet akan manggil si Binsar itu Opung. Tapi berbeda dengan Opung dengan papa mamanya mama. Ini namanya dalam orang Batak Opung Naposo. Nah, bagaimana pertuturan dari papa? Sama ya, pertuturan dari papa. Untuk papa dan mamanya papa akan dipanggil Opung Doli dan Opung Boru. Untuk adiknya papa akan dipanggil Bapak Uda. Untuk abangnya papa akan dipanggil Bapak Tua. Untuk itonya papa, baik adiknya maupun kakaknya akan dipanggil Namboru. Untuk anak-anak Bapak Tua dan Inang Tua dari papa, si Tigor akan manggil abang ke si Marisi, si Tigor akan manggil adik ke si Martua, si Tigor akan manggil Ito ke si Tarida dan ke si Duma. Nah, untuk Namboru, nah si Butet akan manggil Pariban ke si Bonar, si Butet akan manggil Eda ke si Tarida, si Tigor akan manggil Lae ke si Bonar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ini adalah salah satu dari contoh tadi. Pak menjuaha doau tuboru ninan tulang. Nah, kira-kira adik-adik di rumah ada yang tahu nggak ini sesuai dengan penjelasan tadi? Ayo teman-teman yang mau jawab mungkin bisa raise hand. Oke, ada ya yang tahu soalnya Pak menjuaha doau tuboru ninan tulang? Oh, ada pendapat nih Amang dari GB Siregar. Ya. Katanya aku tidak mengerti panjang dan banyak sekali sebutannya Amang. Oke. Nah, kita mulai back dulu kalau gitu. Kita mulai dulu sebutan-sebutan yang ada di orang Batak ya. Nah, pertama tadi Ito. Ito ke keluarga family dulu ya yang dari awal. Oke, dari sini pelan-pelan kita ulangi ya. Siti Gor. Nah, jadi di orang Batak itu ada Ito untuk adik ataupun kakak, panggilannya itu adalah Ito. Misalnya Siti Gor manggil si Butet itu Ito. Jadi dalam orang Batak kakak dan adik itu di orang Batak asli itu enggak ada, yang ada itu adalah Ito. Siti Gor akan manggil Ito ke saudaranya perempuan, baik itu di atasnya ataupun di bawahnya. Demikian juga si Butet. Si Butet manggilnya ke Siti Gor itu Ito. Walaupun dalam bahasa di Jakarta ini kita manggilnya adalah abang. Itu pertama, panggilan pertama itu di keluarga itu Ito. Nah, ke papa dan ke mama panggilannya itu Among dan Inong. Nah, di Jakarta kita sudah mulai berubah mengikuti perkembangan di Jakarta ini. Kita panggil papa, kita panggil mama, bahkan ada yang manggil daddy, ada yang panggil mom. Nah, itu untuk keluarga yang paling kecil di rumah kita sendiri. Ya. Berikutnya, coba next. Nah, dari mama itu hanya ada panggilan tulang, inang tua, dan inang muda. Namboru itu nanti panggilannya itu dari papa. Jadi tulang itu adalah itonya mama. Tulang itu itonya mama. Dan inang tua itu dan inang muda itu untuk kakak atau untuk inang tua untuk kakaknya mama. Inang muda untuk adiknya mama. Udah langsung ke pertuturan dari papa aja. Nah, mundur satu. Nah, dari papa
Adiknya papa akan kita panggil Bapak Uda. Abangnya papa akan kita panggil Bapak Uda. Pokoknya baik di atas papa atau di bawahnya papa itu kita panggil Namboru. Nah mungkin yang paling ya untuk keluarga dekat baru itu dulu. Ada Bapak Uda, ada Namboru, ada Tulang. Nah, yang terjadi adalah ada Bapak tua dari mama, ada juga Bapak tua dari papa, ada juga Bapak Uda dari mama, ada Bapak Uda dari mama. Tapi semua adiknya papa yang perempuan kita manggilnya Namboru, semua itonya mama kita panggil Tulang. Oke, sampai di situ ada nggak mau ditanya, Dek? Jika ada pertanyaan mungkin bisa raise hand, teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman. Teman-teman, tadi kan kita udah dikasih penjelasan nih sama Mang Sintua tentang partituron. Jadi penyebutannya apa? Lumayan banyak ya, Bang? Betul. Nah, kira-kira nih teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Nah, 2 pertanyaan menarik ke pembicara kita, Amang Sintu hari ini akan dapat voucher masing-masing 50.000. Ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Raise hand. Kasih pertanyaan yang terbaik Ya. untuk Amang Pangaribuan dan akan mendapatkan voucher 50.000 masing-masing. Buat 2 pertanyaan yang terbaik ya. Oh, ada pertanyaan pertama nih. Dari Gebi Siregar. pertanyaan dari Oke, pertanyaan yang pertama nih. Gebi Siregar yaitu Dari apa kelas Kak? berapa Kak? Bang? Kelas 7. Kelas 8. kelas 8. Gebi Siregar kelas 8. Pertanyaannya adalah, Gebi, abang kalau ketika udah besar terus tidak ingin memakai marga itu boleh tidak bang? Kayak mau menikah begitu kan jadi marganya tidak dipakai di nama. Oh jadi maksudnya Gebi nih ceritanya kalau misalnya dia mau menikah dengan yang tidak punya marga. Maksudnya itu bukan dari orang Batak ya Dek ya? Bukan dari orang Batak. Tapi dia mau menikah dengan yang bukan orang Batak, berarti kan itu boleh atau enggak? Karena kan marganya jadi enggak ada, kata dia begitu. Nah, kira-kira Amang, dari pertanyaan dari teman kita kelas 8, Gebi Siregar, itu bagaimana? Oke, pertama adiknya orang Batak, Boru Siregar dong. Orang Batak, Boru Siregar, Iya. mau merit dengan yang bukan orang Batak. Nah pertanyaannya apakah boleh nggak membuang marga Siregarnya gitu? Oh pertanyaannya gini, coba boleh dinaikin lagi itunya chatnya. Kalau ketika kita udah besar, Iya. jadi Gebi Siregar tidak ingin memakai marga itu, boleh tidak? Kayak mau menikah begitu, jadi marganya nggak dipakai. Jadi ketika dia mau menikah nih, Amang, dia nggak mau pakai marganya. Nah, sebenarnya dari segi kependudukan di KTP-nya kan ada namanya, ada marganya. Artinya kalau itu mau dirubah harus ke catatan sipil. Saran kita, banggalah menjadi Batak. Iya, harus bangga. Ya kenapa? Kenapa jadi nggak mau marga Siregarnya? Walaupun nanti anaknya tidak karena orang Batak mengikuti garis papa ya. Jadi memang Siregarnya di keluarga itu nanti jadi Boru Siregarnya karena kawin, katakanlah kawin ke orang Cina misalnya kan. Anaknya kan ke Cina juga dan Batak juga sama-sama mengikuti patrialistik. Jadi sebaiknya jangan dibuang marganya. Saran kami, banggalah menjadi orang Batak ya, adik Siregar Boru Regar tadi ya. Nah itu dia, kita harus bangga nih jadi orang Batak. betul. Karena tahu nggak sih menambahkan marga itu atau boru itu mahal ya bang? Betul sekali. Iya jadi rugi kalau misalnya kita nggak pakai marga kita. Jadi kita jangan malu jadi orang Batak, justru harus bangga. Batak banyak taktik. Begitu Amang? Oke. Oke, Pertanyaan pertanyaan kedua kita pilih nih.
Wah, dari Marvel Simanjuntak lagi. Marvel Simanjuntak. Pertanyaannya kelas 7. adalah apa nih Kak? Coba Bang. Oh, dia bilang gini. Mamiku masih punya opung. Aku manggilnya apa ya? Oke. Kira-kira apa, Mang? Mami masih punya opung. Marvel akan memanggilnya Nantulang Mangulaki. Jadi balik lagi ke Nantulang. Tadi kan Marvel manggil opung. Opungnya masih ada. Marvel akan manggil Nantulang, tapi itu Nantulang udah posisi Mangulaki. Jadi di adat Batak, yang tadi itu semua akan kembali. Contoh ya, Marvel marga Simanjuntak. Opungnya masih ada. Marga Simanjuntak tentunya kan. Nah kalau misalnya opungnya Papa masih ada, Marvel akan manggil opungnya Papa itu Bapak Tua. Tapi Bapak Tua di sini artinya sudah Bapak Tua Mangulaki. Tapi panggilnya tetap nanti dalam kehidupan sehari-hari dia akan manggilnya Bapak Tua. Jadi kalau dari Mama dia akan kembali manggilnya jadi Nantulang karena masih hidup. Kalau misalnya papanya yang ada kita manggil Tulang. Jadi Marvel manggil opungnya Mama itu menjadi Nantulang. Nantulang Mangulaki. Tapi dalam bahasa Batak namanya itu Nantulang Mangulaki. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kalau Marvel ketemu langsung manggilnya Nantulang gitu loh. Nah khusus untuk pertanyaan Marvel ini bagus banget. Saya kasih untuk Marvel 100.000 vouchernya ya. Wow. Pertanyaan menarik berarti hadiahnya tambahan ya khusus ke Marvel. Ya, untuk Marvel 100.000 hadiahnya. Pertanyaannya Marvel bagi-bagi dong Kak Koresinya. Mantap, Mas. Nah itu Setuju. dia teman-teman pertanyaan tadi 2 yang terbaik ya Kak. Kira-kira ada boleh tambahan 2 lagi Kak? Oke ada pertanyaan lagi nih untuk 2 lagi nih. Vouchernya Oke. sama ya. 50.000. Oke. Dari Timothy Sihombing kelas 9. Marga yang pertama kali ada marga apa Amang? Dari Timothy Amang, kira-kira marga pertama kali itu ada marga apa? Oke, nah Ini susah. untuk orang Batak, marga itu yang sekarang kita pakai marga itu dulu nama mereka. Jadi contohnya Pangaribuan itu dulu itu nama. Jadi dulu Puraja Lagubuti anaknya 2, Pangaribuan dan Utapea. Sampai sekarang Pangaribuan terus dipakai, makanya tadi contohnya Amang jadi urutan ke-15 itu dari Puraja Lagubuti. Nah Utapea juga segitu. Nah kalau pertanyaannya marga yang pertama itu dulu masih nama. Jadi kalau dibilang sampai saat ini belum ada historinya yang bikin itu menjadi marga yang pertama karena itu dulu nama. Jadi Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol itu nama. Dulu itu nama. Jadi generasi berikutnya kita pakailah itu jadi terus anaknya Siahaan pakai Siahaan terus, anak Siahaan, makanya ada nomornya. Jadi dulu itu nama dari orang-orang tua kita. Jadi kalau dibilang marga yang pertama, ya hampir semua itu nama-nama orang tua kita dulu gitu loh. Jadi nggak ada kita nggak bisa mengklaim marga pertama itu Siahaan, marga pertama itu Pangaribuan, enggak. Jadi karena contohnya tadi Amang udah kasih tahu, Amang itu di Pangaribuan itu adalah generasi ke-15. Berarti di atas Amang yang sudah menganut marga Pangaribuan itu sudah 15 keturunan. Atau dalam bahasa Batak sudah 15 sundut. Tadi Mersiko nomor 14, Dewata Raja. Kalau ditarik ke atas, Dewata Raja itu Mersiko itu udah generasi ke-14. Jadi kalau ditanya marga apa yang pertama, nggak bisa kita jawab. Karena itu dulu nama dari orang-orang tua kita dulu. Itu mungkin yang bisa saat ini ya. Wah, terima kasih ya Mang. Berarti teman-teman kalau nanya marga pertama itu kita semua itu awalnya nama ya. Itu nama itu ya. Nama ya. Makanya berarti kayak Kak Koresi kan marga Boru Siahaan nomor 17 berarti udah generasi 17 generasi lah ke-17. Koresi ya gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya Kak. Yang terakhir. Yang terakhir ya Kak. Berarti Oke. kita tadi cuma ada 3 pertanyaan doang nih. 3 pertanyaan berarti yang masing-masing 50.000. Jadi- Kecuali si Marcel tadi dapat 100.000 ya. Wah 150 berarti. Wow. Nah jadi tadi ada Gaby Siregar kelas 8, Marvel Simanjuntak kelas 7, dan Timothy Sihombing iya. kelas 9. Wah 789 dapat nanti semua. ditanya kakak GSM-nya ya supaya nanti bisa direalisasikan Realisasikan. hadiahnya. Oke, nah teman-teman yang belum dapat hadiahnya, jangan khawatir, kita masih ada 1 hadiah utama.
Atau mungkin di bulan depan masih akan ada games-games yang lain. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih Amang Sintua. Kita berikan tepuk tangan buat Amang. Nah, sekarang teman-teman dari yang udah kita belajar hari ini ya Bang. Betul. Tentang apa tadi yang pertama? Tarombo atau yang kedua tentang partituran. partituron. Kita mau balik lagi ke aktivitas kita yang pertama tadi di Slido. Boleh di-share screen Kak, Slido-nya. Jadi kan tadi awalnya kita mau belajar nih mengenal diri kita. Ise duau. Kita mau mengenal teman-teman kita. Betul. Ya kan kayak tadi Marvel sudah mau ngasih tahu dia itu silsilah keluarganya seperti apa. Betul. Nah, balik lagi ke aktivitas yang pertama. Pada saat kita sebutkan siapa diri kita, tadi karena banyak yang sebut Batak, jadi kita agak sedikit belajar tentang Batak ya Bang, Betul. budaya Batak. Kira-kira menurut Bang Ciko dari Iya. yang kita kenal tadi nih, Isea Doau. Dari sekian banyak. Iya, yang paling penting harus kita tahu tentang diri kita tuh siapa Bang? Yang Apa? paling penting. Menurut saya nih Kak, Iya, kalau menurut saya yang paling penting, tadi saya deskripsikan, saya tinggi Kak. Mungkin tinggi. Bukan tentang hal fisik, coba mungkin boleh dicoret. Bukan tentang fisik, misalnya kayak kita putih atau kita tinggi, kita jolma, itu bukan Bang. Atau misalnya kita fisik tadi apalagi Bang, laki, pintar. bukan pintar Bang. Apa ya, yang harus paling kita penting lebih ya? tahu nih tentang diri kita tuh siapa? Saya lahir di keluarga Batak. Ya, tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Kira-kira yang paling penting Tadi itu bukan, apa? jadi kita tuh bukan mengenal diri kita tuh hanya sebatas fisik tuh bukan. Kita sebagai manusia biologis Bang Ciko bukan hanya tentang fisik atau tentang pencapaian, misalnya kayak tadi pintar. Tadi ada yang bilang artis TikTok. Ada yang bilang jolma, ya benar. Bukan hanya sekedar kita tahu, ya benar kita tahu kita manusia. Kita baik, ya. Bangga punya kulit bersih, putih. Ya penting, tapi bukan itu yang Kak Koreksi Terus kira-kira yang maksud. paling penting tuh apa ya? Iya. Batak tadi bukan. Iya, tapi nggak begitu yang nomor satu. Ada yang jauh lebih penting Bang, maksudnya kita harus mengenal siapa diri kita. Kita anak pertama? Bukan. Bukan juga. Kita Batak? Bukan, ada yang lebih penting. Ada yang bilang lucu tadi. Bukan lucu. Bukan lucu. Itu masih termasuk dalam fisik ya. Anak tunggal. Atau misalnya kita anak bungsu. Bukan soal itu. Ada lagi tadi di situ bilang apa? Freaknop? Dari sekian teman-teman yang jawab apa lagi nih? Bukan. Orang yang sangat unik. Unik. Suka menolong. Itu gak sih Kak? Paling penting? Ada yang jauh lebih penting Bang. Apa ya yang jawab ya? Teman-teman yang jawab ada nggak ya di sini? Yang paling penting tuh apa ya? Nah, nih teman-teman, udah dicoret-coret sama admin kita. Semua yang tadi kita mengenal diri kita. Dari semua yang teman-teman sebutkan, coba Ternyata. Kak Koresi mau ajak teman-teman buka Galatia 3 ayat 26. Yang sudah buka, boleh kasih jempol ya. Coba kita buka Galatia 3 ayat 26. Kita mau sama-sama baca. Ini adalah hal yang benar-benar sangat penting buat kita ketahui siapa kita. Ise Duau. Nah, teman-teman sudah buka Alkitabnya dari Galatia 3 ayat 26. Yang Ternyata sudah boleh kasih jempol. Dan ini adalah ternyata yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, kita yuk baca bersama-sama. Kita baca sama-sama ya. Galatia 3 ayat 26. 1, 2, 3, ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, itu teman-teman. Ternyata paling penting tuh kayak itu anak-anak Allah. Jadi kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi Ya. itu yang nomor 1 Kak. Jadi ketika teman-teman nih di rumah, siapa sih lu? Tuh, Ise Doau.
yang paling teman-teman harus ingat selain yang tadi teman-teman sudah deskripsikan teman-teman itu dan kita semua adalah anak Allah, anak Tuhan, dan kita semua milik Tuhan. Seperti di Galatia 3 ayat 26. Karena kita punya satu iman kepada Yesus Kristus. Nah, dari semua aktivitas kita, dari semua tadi yang kita pelajari hari ini, Kak Koresi mau kasih hadiah utama. Hadiah utamanya apa, Bang? Hadiah utamanya apa ya? Cuma satu. Hadiah utamanya adalah power bank. Wah, power bank lumayan untuk ngisi charger HP. Iya, kalau misalnya mau pergi-pergi Nah, gitu jadi kan. pertanyaannya kayak gimana nih, Kak? Jadi Kak Koresi mau undang satu orang. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman yang belum dapat hadiah. Boleh raise hand, satu orang Kak Koresi minta coba simpulkan apa yang kita pelajari dari fellowship hari ini. Ayo Coba kasih teman-teman, tahu siapa yang mau tentang memberikan kesimpulan? poin apa atau simpulkan yang teman-teman dapatkan dari fellowship hari ini. Boleh raise hand. Coba simpulkan apa fellowship hari ini. Ada yang mau memberikan Kak, saya, Kak. kesimpulan? Kak, Akan mendapat satu hadiah Kak, saya, yang paling Kak. utama. Jose. Jose. Oke, Jose dari Kak. kelas nah, 7. Boleh dipin Jose-nya. Kita mau dengar sama-sama apa yang Jose mau belajar simpulkan. kesimpulan kita hari ini, kita lebih mengetahui tentang silsilah dalam keluarga Batak dan mengetahui panggilan-panggilan terhadap saudara kita, Kak. Dalam bahasa Lalu, Batak. coba Jose boleh diulang poinnya ya dari awal sampai akhir. Kesimpulan kita hari ini, kita lebih mengetahui tentang silsilah keluarga dalam bahasa Batak dan juga mengetahui panggilan-panggilan terhadap saudara kita dalam bahasa Batak. Gimana gimana kakak-kakak? Panitia. Kurang tepat. Ada yang kurang nih Jose, bisa dilanjutkan? Yang disampaikan Jose sudah ada yang benar, Sudah ada yang tapi benar. kurang lengkap. Ayo ada yang mau raise hand? Gabe nih kelas 9. Jawaban Jose tadi sudah benar, benar. tapi masih kurang lengkap. Gaby Siregar. Yang paling penting Kak, kita jadi tahu bahwa orang Batak beragam dan kita harus bangga jadi orang Batak. Hampir sama nih dengan Jose tadi. Tapi yang kita pelajari bukan hanya tentang kita orang Batak. Ada tadi, Kak. Iya. Tinggal sedikit lagi tuh. Yang pas kita coret-coret. Iya, jadi kayak tadi kan ise doang bang, maksudnya Iya. kayak oh kita tuh ternyata rambutnya panjang, terus kita orang Batak. Semuanya kita sebutin ya, Kak. Iya. Terus kemudian pada akhirnya kita ternyata itu bukan yang terpenting. Iya, ada yang jauh Ada lebih yang penting. Jauh lebih penting. Timothy Sihombing kelas 9. Kesimpulan, mulai dari sejak kecil untuk memanggil nama keluarga dengan bahasa Batak dan bangga menjadi orang Batak. Hampir sama. Tadi Belum. semuanya benar, kita membahas tentang bahasa Batak, tapi dari semua itu dikaitkan dengan tema ya teman-teman. Tadi kan tak Betul. kenal maka tak sayang. Jadi sebenarnya kita tuh sama, selain kita orang Batak, kita itu juga satu di mata Tuhan. Jadi si kesimpulan hari ini coba ada yang bisa lanjutkan. Padahal teman-temannya tadi udah coba jawab ya. Gaby Siregar udah coba, Timothy sudah coba, Jose sudah coba. Tinggal disatuin aja tuh semua tuh, kalau disatuin terus ditambahin sama yang poin kita terakhir tadi bang. Betul. Cuman itu doang yang terakhir ya. Iya. Tinggal itu dimasukkan, udah langsung simpulnya udah dapat. Ya, ayo siapa teman-teman? Eldroy Matthew. Semakin kenal semakin sayang ya bang maksudnya. Semakin kenal semakin sayang. Iya benar, kalau kita semakin kenal kita semakin sayang. Jangan, jadi gini teman-teman, ketika menyampaikan kesimpulan, teman-teman cobalah sampaikan kesimpulan itu secara lengkap. Betul. Jangan setengah-setengah. Ada Gini. dari Gaby Siregar. Tak kenal maka tak sayang, yang paling penting Kak, kita jadi tahu bahwa orang Batak beragam
dan kita harus bangga jadi orang Batak. Udah cocok belum Kak? Kurang, masih ada Kurang. satu nih, ada ayatnya tadi. Yang kita ajak teman-teman untuk Iya. mengajak membaca bersama. Ya benar, kita harus kenal nih teman serumpun kita orang Batak, terus siapa-siapa aja manggil partituronnya seperti apa. Partituron. Tapi yang jauh lebih penting, kenapa kita harus saling mengenal? Karena kita harus saling mengasihi. Karena apa tuh? Kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan. Nah coba digabungin tuh. Padahal kita dari tadi udah kasih clue-clue ya, udah banyak clue-cluenya. Ayo yang mau dapat power bank, kalau enggak power banknya Kak Koresi dan Bang Ciko bawa pulang. Atau di skip bulan depan lagi. Iya. Janganlah, hari ini harus dibagikan. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Yohanes 15 ayat 12, karena masih kurang tepat, masih setengah-setengah. Coba digabungkan semuanya. Digabungkan mulai dari apa yang kita bahas, kemudian kesimpulannya dari kitab itu. Ya, ayo power bank. Kita udah berikan clue loh. Kesimpulannya hari ini yang tadi kita udah sebutin ya Bang Ciko Betul. ya. Jadi teman-teman, tadi kan kita sudah belajar nih, siapa sih diri kita sebenarnya? Ya benar, kita memiliki fisik, kita adalah manusia biologis, kita semua adalah mayoritas orang Batak, kita tahu partituron, kita tahu tarombo, tapi satu yang paling penting adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita sudah mengenal, kita saling mengenal anak Tuhan, kita saling mengenal keluarga kita siapa, Betul. kita akan menjadi semakin saling mengasihi. Dan itulah pesannya fellowship kita hari ini, Ya. bahwa kita itu adalah anak Anak Tuhan dan Tuhan. milik Tuhan. Jadi teman-teman ketika ditanya siapa sih kamu? Kalian bisa jawab, saya orang Batak Kristen, anak Tuhan. Jadi banggalah jadi orang Batak dan bangga juga menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Nah, kita sudah sampai di ujung acara kita fellowship pada hari ini. Teman-teman jangan lupa pesan dari Kak Koresi dan juga Amang Sintua Jackson Pangaribuan. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, Kak Koresi mau undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Yesus berpesan. Masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yang kedua teman-teman, kita mau nyanyi bersama lebih semangat. Yesus berpesan, Yesus berpesan, bersinar terang, lilinmu pun lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinar. Mari kita berdoa untuk mengakhiri fellowship kita di hari ini. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan atas kehadiran-Mu, atas bimbingan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang berlimpah yang boleh kami nikmati sampai pada detik hari ini. Terima kasih untuk ibadah fellowship Praremaja HKBP Ramangun Tuhan. Kalaupun kami mengikutinya secara virtual, ada yang di dalam gereja, ada yang di rumah. Biarlah itu semua Tuhan, kami bersuka cita dan tetap mengucapkan syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Amang Sintua Jackson Pangaribuan yang telah memberikan pemaparannya Tuhan mengenai adat istiadat Batak yang kami yakini sangat baik Tuhan. Dan biarlah melalui isi doau, tak kenal maka tak sayang Tuhan,
kami semakin mengenal apa itu suku Batak. Sehingga kami juga boleh saling mengasihi sesama kami Tuhan, dan menumbuhkan cinta kasih yang lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Berkati juga teman-teman para remaja ya Tuhan di dalam setiap aktivitas kegiatannya di sekolah secara virtual juga. Engkau yang senantiasa menyertai, membimbing mereka ya Bapa, memberikan hikmah dan kepintaran. Kepada orang tua Tuhan, Bapa, Ibu, yang tetap setia mengasihi menyayangin anak-anaknya, anak-anak pra remaja ini Tuhan. Engkaulah yang senantiasa bersama dengan mereka, memberikan apa yang terbaik Tuhan. Berkati segala aktivitas pekerjaannya, apapun yang dilakukan oleh tangannya, biarlah boleh berhasil Tuhan. Dan sukacita yang luar biasa itu Tuhan, senantiasa mereka dapatkan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kakak-kakak guru sekolah minggu pra remaja yang luar biasa sehingga acara fellowship ini berjalan dengan baik. Engkau berkati juga pelayanan-pelayanannya dan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Tuhan Yesuslah juga yang boleh merealisasikannya. Ke dalam tangan serahkan seluruh gereja HKBP Rawamangun Tuhan, dari pendeta, sintua, guru-guru sekolah minggu dan seluruh jemaatnya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berduka, Tuhan yang hiburkan. Dan biarlah kami seluruhnya Tuhan, jemaat HKBP Rawamangun, boleh senantiasa bersyukur dan bersukacita ada di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang Kau berikan ya Tuhan. Kami juga mohon ampun atas salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu, layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman untuk mengikuti fellowship pada hari ini. Sebelumnya kita mau mengumumkan semua pemenang yang hari ini sudah mendapatkan. Tadi ada 5 pemenang kuis yang mendapatkan voucher masing-masing 100.000, dan juga ada 3 pemenang, bukan pemenang ya, iya benar dia menang, tapi menjawab pertanyaan masing-masing mendapatkan voucher 50.000 dan plus 100.000 dari khusus dari Amang Jackson Pangaribuan, dan juga hadiah utama 1 yaitu power bank. Nah, ini dia teman-teman yang pemenang hari ini. Ada siapa? Jeng jeng. 5 orang pemenang. Ada Marvel Simanjuntak kelas 7, Esther Pardede kelas 7, Gracia Tobing kelas 7, dan ada Marcel Pardede kelas 9. Marcel Pardede. Salah ya, ini Marcel Pardede-nya kelas 9. Satu lagi? Oke, yang pemenang pertanyaan ada pertanyaan pertama dari Ibu. Oke, kita akan masuk ke sesi foto, tapi sambil nanti menunggu teman-teman open kamera, kita mau nyanyi lagu Somba Majahoba. Oke,